Dania melamun sambil menghabiskan sekotak stroberi di meja dapur, melihat para koki yang sedang mempersiapkan makan malam. Walaupun matanya melihat mereka, tapi tidak dengan pikirannya. Hubunganku dengan Tuan Saga sejauh ini berjalan dengan sangat baik ya. Dia udah seperti manusia yang bisa diajak bicara. Walaupun begitu, aku tetap harus bisa menjaga jarak. Baik hatiku atau tubuhku. Kenapa? Karena aku tahu dia adalah Tuan Saga. Dia tidak mencintaiku, dan aku hanyalah pelayan berstatus istri. Helena, wanita yang dicintainya juga telah kembali. Mungkin saat ini dia sedang bimbang, tapi cinta tidak bisa dibohongi kan? Dia pasti kembali ke tempat sejatinya. Dania udah menghabiskan stroberinya, menggeser kotak ke pinggir, lalu dia bangun dari duduk. Dia ingin bicara dengan manusia. Dia udah mau melangkah menuju rumah belakang, tapi saat melihat Janika, adik iparnya, sedang tiduran di sofa ruang keluarga, dia mendekatinya, duduk menjatuhkan diri di sofa di depannya. Janika melirik sekilas, tidak bereaksi, lalu memilih kembali dengan HP-nya. Jane, Dania memanggil. Apa? Ketusnya membalas. Jangan bicara padaku. Jane, menurutmu Tuan Saga masih mencintai Helena enggak ya? Tidak peduli dengan kalimat terakhir Janika. Dia kesal, bangun dari duduk dan membanting HP di sampingnya. Dia udah mendapat cerita tentang semakin ketatnya aturan rumah ini menyangkut penyebutan nama Helena. Apalagi sampai Han sudah menghukum 3 pelayan karena bergosip tentang Helena. Janika tidak tahu kalau sebenarnya gadis di depannya inilah sumber masalah kemarin. Kakak ipar, jangan membahas ke Helena lagi. Aku tidak mau dihukum Han. Sekarang kan sekretaris Han kan tidak ada. Mengedarkan pandangannya menyapu ruangan, tidak ada orang di sini. Begitu gumam Dania. Memang kakak ipar mata Kak Saga di rumah ini hanya sekretaris Han. Pak Mun lewat, berjalan menuju dapur, dan ia melihat Janika melirik laki-laki itu. Makanya, pelankan suaramu. Kenapa juga berteriak-teriak? Aku juga nggak tuli kali. Dan ia tersenyum sambil angkat bahu. Tapi kenapa Tuan Saga dingin sekali kepada Helena kemarin? Bahkan aku aja merasa kasihan padanya. Kakak ipar, sebenarnya apa sih yang kamu tahu? Menyedihkan sekali hidupmu. Yang harus dikasihani itu dirimu sendiri, bukan Kak Helen. Menghina dengan sorot matanya, dia menepuk kursi di sebelahnya agar Dania pindah. Telinga dan mata Kak Saga di rumah ini banyak sekali. Bisa celaka dia kalau sampai Han tahu dia bicara banyak pada Dania. Sebenarnya dia mau bicara begini bukan karena dia menyukai Dania. Tidak sama sekali. Dia hanya ingin melihat mental down kakak iparnya. Aku cerita dari mana ya? Biar otak kakak ipar itu nyambung. Berpikir padahal dalam hatinya, aku harus bicara dari mana nih? Biar wanita itu sampai menangis, meratap-ratap. Pasti puas sekali melihatnya sedih. Selama ini kan aku selalu kalah bersilat lidah dengannya. Kenapa tidak dari pertemuan mereka? Antusias, asik. Ternyata Janika ini sebenarnya polos dan manis ya. Dia ini seperti raksa, dipancing sedikit saja, semua rahasia akan terbeber dengan sempurna. Dania yang tidak tahu isi hati Janika yang sebenarnya sedikit berpikir dengan baiknya. Danau hijau. Kenapa kalian selalu membahas danau hijau? Emang ada apa dengan danau hijau itu? Itu adalah tempat pertama kali Kak Saga dan Kak Helena bertemu. Dania tercengang. Jadi danau itu tempat tumbuhnya cinta mereka. Tapi tunggu, bukankah Noah juga menganggap tempat itu keramat? Jadi sebenarnya hubungan ketiga orang itu bagaimana sih? Sekarang kakak ipar udah paham kan? Walaupun sikap Kak Saga dingin pada Kak Helena, tapi dia masih sangat mencintai Kak Helen. Jadi kakak ipar yang sebenarnya yang harus dikasihani. Kenapa? Polos yang tidak dibuat-buat, dan ia memang tidak paham dengan maksud Janika kali ini. Kakak ipar memang gak pernah lihat TV apa? Gimana danau hijau sekarang? Kesal. Aku juga lewat kali setiap hari. Sekarang kan lagi dibangun megah. Ikutan nyolot karena Janika mulai so tahu. Itu Kak Saga yang sedang membangun tahu. Bego banget sih. Mendelik pada Dania.
Menjadi bego bisa menyelamatkan hatiku tahu. Ternyata bercinta itu secinta itu ya Tuan Saga dengan Helena. Jadi aku harus bagaimana dong? Sambil mengusap pipinya. Acting sedih. Kakak ipar udah tidak ada harapan. Janika menepuk punggung dan ia berulang. Merasa sedikit iba. Kasihan sekali kamu kak. Bahkan belum mendapatkan kemewahan setahun sudah harus ditendang dari rumah ini. Aku bahagia Jen. Aku bahagia tahu sekarang. Dan ia menemukan pas yang bisa membantunya bertahan hidup. Tapi bukankah seharusnya Tuan Saga senang ya kalau Helena kembali? Tidak perlu sampai bersikap dingin begitu kan? Yang penting kan Helen sudah kembali. Cih, kakak ipar ini benar-benar tidak tahu apa-apa ya. Mendengus. Kak Saga adalah anak laki-laki konglomerat negeri ini yang memulai meneruskan bisnis keluarga dari usia yang masih sangat muda. Kecelakaan ayah itu merubah segalanya dalam hidup kami. Kakak yang seharusnya masih sekolah udah harus menjadi pimpinan tertinggi di Antarna Group. Mungkin dulu kakak ipar masih main boneka-bonekaan saat Kak Saga harus mulai menggantikan ayah. Aku gak pernah main boneka setelah usia aku 7 tahun. Dan ia getir menjawabnya. Kasihan sekali. Apa dulu keluarga kakak ipar miskin sekali? Jenika menepuk pundak Dania lagi. Dia tidak tahu. Karena selepas itu ibu tirinya tidak pernah memberinya boneka lagi. Kak Saga jadi jauh lebih posesif pada kami karena takut kami celaka atau apa. Setiap hal yang kami lakukan harus dilaporkan padanya. Dia bisa marah kalau kami melakukan sesuatu tanpa izinnya. Kenapa? Karena Kak Saga takut terjadi apa-apa pada kami. Dia tidak mau kehilangan lagi. Ada yang menyeruak ke dalam dada Dania. Ternyata laki-laki yang tanpa dingin itu ternyata berarti hangat dan peduli pada keluarganya. Dan karena Helena pergi tanpa izin darinya, makanya dia sangat marah. Ya, begitulah. Walaupun kami sayang pada Kak Helen, tapi kami juga sedikit kesal padanya. Kak Helen membuat luka lama Kak Saga terbuka lagi. Dia pasti ingat kepergian ayah yang sangat tiba-tiba waktu itu. Kenapa aku jadi mentoleransi beberapa sifat arogannya sih? Baiklah, aku akan memaafkan dia menindasku asalkan masih di batas wajar. Dania udah menarik lengan laki-laki yang biasanya tidak berpisah dengan Saga. Saat ini, tuan muda itu sedang melakukan pekerjaan rutin di ruang kerjanya. Seharian bekerja, masih aja pulang ke rumah bekerja juga. Sepertinya walaupun udah jadi orang kaya, tidak bisa membuatnya meleha-leha. Saat sudah merasa aman dari pandangan para pelayan, Dania melepas tangannya, sementara Han hanya berdiri menatap Dania, menunggu apa yang mau dibicarakan nona mudanya. Tapi, bisakah Anda tidak semudah itu menyentuh lengan saya, Nona? Kalau Tuan muda melihat saya juga mungkin tidak akan semudah itu selamat. Sekretaris Han, bisakah saya meminta nomor Helena? Berbicara pelan. Untuk apa? Rencana apa lagi yang mau Anda buat, Nona? Sudahlah, menyerah aja. Peran Dewi Cinta bagi Anda hanya akan sia-sia. Karena bukannya jadi perantara cinta, tapi Anda lah target cinta itu. Saya hanya ingin menyapanya. Dia kan mantan kekasih Tuan Saga. Saya hanya ingin berbincang dengannya. Dan ia berusaha bicara meyakinkan kalau tidak ada maksud apapun. Cuma sebatas ingin berteman. Helena juga sangat cantik. Siapa tahu saya bisa keturunan cantik juga. Ketularan cantiknya. Han menyeringai. Dan ia tahu tidak akan semudah itu. Kalau begitu saya akan minta pada ibu atau Jenika. Ancaman yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dia mendengus, andai sedikit aja dia memiliki kelemahan sekretarisan. Sedikit aja aib yang bisa dipakai untuk menekannya. Tapi walaupun dia mencari tahu, pelayan akan bungkam. Maya pun hanya menggeleng dan minta maaf karena tidak bisa memberi info apapun. Nona, kalau saya boleh memberi saran, sebaiknya Anda menjauhi Helena. Dia tidak akan membawa kebaikan untuk Anda. Apa maksudnya? Kamu tidak tahu kan? Walaupun terdengar jahat, aku hanya ingin sedikit saja memanfaatkan dia untuk hidup dan mendapat kebebasan. Kami hanya akan saling menguntungkan. Dia kembali pada Tuan Saga dan aku kembali pada kehidupan bebasku. Bagaimanapun, aku juga ingin jatuh cinta pada laki-laki yang mencintaiku juga kan? Bukannya terkubur dan main rumah-rumahan ini selamanya. Kenapa? Bukankah seharusnya Anda mendukung Helena, sekretaris Han? Saya hanya akan mendukung siapapun wanita yang disukai tuan muda. Kata-katanya telak, tidak bisa dibantah.
termasuk Anda. Kalau Anda adalah wanita yang dicintai Tuan Muda, saya akan membuat Anda berada di sisi Tuan Muda, sekalipun saya akan melakukan dengan sedikit paksaan. Tidak ada yang tahu makna kata sedikit versi dari sekretarisan, selain dia dan Tuhan. Dasar sekretaris komplek, mendengus sambil membuang muka. Apa? Han sedang mencari tahu makna sekretaris komplek dengan HP-nya. Ternyata tidak semudah itu, wahai penduduk bumi. Jenika langsung lari, sama seperti halnya Sofia saat Tania meminta nomor Helena. Bagaimana tidak, dua adik ipar melihat Han berkeliaran seperti hantu di rumah ini. Apakah kalian takut sekali pada Han? Dia kan cuma bawahan Tuan Saga, berarti posisi kalian seharusnya lebih tinggi kan? Dia tidak akan menghukum kalian. Dania memegang lengan adik iparnya memohon dengan sorot matanya. Kakak ipar, hentikan. Kami masih mau hidup. Aku nggak punya nomor ke Helena. Sofia dan Jenika memberi alasan yang sama. Bohong. Iya, sumpah. Mulut Jenika dan Sofia akan terkunci rapat tentang informasi mengenai Helena. Ancaman sekretarisan akan membekukan semua kartu milik mereka, udah menjadi jaminan mereka tidak akan berani membuka mulut. Percayalah, sekretarisan tidak hanya bicara kalau mengancam, dia akan mengeksekusi setiap ancamannya dengan nyata. Kami tidak bisa hidup tanpa kartu kami, kakak ipar. Jadi menyerahlah, kami tidak akan membuka mulut. Apa? Ternyata selain tamparan, dia bahkan punya wewenang membekukan kartu kredit dan rekeningnya. Kenapa dia berkuasa sekali sih? Gagal merayu adik ipar, akhirnya kembali menghadap laki-laki ini. Saya akan mencium Anda di depan Tuan Saga, dan saya akan bilang kalau saya mencintai Anda. Saya akan bilang kalau tipe saya adalah laki-laki kejam yang bisa menampar pipi perempuan tanpa mengedipkan mata. Ayo kita mati sama-sama. Kalau aku melakukannya, dia akan membunuhku atau membunuhmu juga. Han tergelak mendengar ancaman Dania. Nona, apa Anda lupa dengan yang saya katakan untuk menjaga bicara Anda? Sesuatu yang Anda anggap bercanda belum tentu akan dianggap seperti itu oleh Tuan Muda. Bagaimana kalau Tuan Muda menganggap apa yang Anda ucapkan barusan serius? Kenapa? Kita kan mati sama-sama. Apa yang saya takutkan? Padahal bibir Dania udah bergetar. Tangannya juga udah terkepal gemetar. Dan sialnya Han melihat itu. Laki-laki itu tersenyum. Nona, kalau saya boleh menyarankan, sebaiknya hentikan aja rencana Anda sampai di sini. Itu adalah rencana gagal bahkan saat Anda belum memulainya. Han berdiri memberikan sorot mata prihatin kalau Dania udah melakukan hal sia-sia. Rencana apa? Tapi wajah Dania udah terlihat bias. Rencana Anda kabur dari Tuan Saga dengan mempertemukan Tuan Saga kembali dengan Helena? Dania mundur beberapa langkah ke belakang. Dia menatap Han tajam. Bagaimana dia tahu apa yang dia rencanakan selama ini? Padahal dia jelas-jelas tidak pernah membicarakan perihal rencana perlariannya pada siapapun. Dia tidak pernah menuliskannya dimanapun, kecuali hanya menyimpannya dalam hati. Anda bicara apa, sekretarisan? Maju 2 langkah dan memukul bahu sekretarisan. Bagaimana Anda bisa berpikir sejauh itu? Saya hanya ingin akrab dengan mantan kekasih Tuan Saga. Saya hanya ingin mendapat tips bagaimana supaya bisa menaklukkan hati Tuan Saga yang sedingin es itu. Nona muda, Anda tidak perlu tips apapun dari Helena. Bukankah udah saya katakan? Cukup jangan menyisir rambut Anda sungguh-sungguh, itu aja sudah bisa membuat Tuan Muda senang. Apa sih maksudnya orang ini? Lagi pula, Anda tidak perlu repot-repot mencium saya untuk mendapatkan nomor Helena, karena saya yakin dia yang akan duluan menemui Anda. Sekretarisan, saya benar-benar tidak berniat lari dari rumah ini. Percayalah, saya punya tanggung jawab pada keluarga saya, jadi saya tidak mungkin berani itu. Han hanya tersenyum tipis. Benar, Anda seharusnya tahu itu. Sekarang kembalilah ke kamar Anda. Jangan terlalu lama berkeliaran mencari tahu. Karena orang yang banyak tahu biasanya yang mati duluan loh. Dia menakutkan sekali. Sorot matanya menakutkan sekali.